Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Ibu Kristianingsih, Kepala SD Tanjung Selatan 01. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena karunia dan nikmatnya, maka hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah yang muslim yang masuk ke dalam golongan umat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Ibu dan Bapak, terima kasih atas ketersediaannya mengikuti pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depan nanti memberikan kebaikan baik untuk diri kita maupun untuk sekolah tempat kita bernaung. Ibu dan Bapak, sebelum dilanjutkan dengan pengajuan kinerja Ibu dan Bapak, saya akan mencoba mengulas sedikit tentang apa yang sudah kita lakukan. Dan masih banyak simpang siurnya, terutama kaitannya dengan sertifikat. Ya. Jadi kinerja ini rencana hasil kerjanya itu kan diminta bukti dukungannya atau apa namanya? Diminta bukti fisiknya. Ya, dari apa yang kita lakukan perencanaan rencana hasil kerjanya itu misalnya meningkatkan kompetensi guru melalui seminar, lomba karya dan seterusnya. Satu aktivitas yang kita tentukan bernilai 4 poin misalnya. Ya, kita pilih yang 4 poin. Di sana ada 6, ada 8, ada 24, ada 12, bahkan ada 2. Kita pilih yang 4. Di sana juga diminta untuk menentukan kuantitas kegiatannya. Kuantitas berarti jumlahnya. Dari rencana hasil kerja yang pertama kita tentukan misalnya 4. Berarti 4 kali 4 kita baru dapat 16 poin. Gitu ya. Maka kita harus tambahkan lagi, kalau sudah 16 berarti kurang 8 poin. Maka kita lanjut ke rencana hasil kerja yang berikutnya. Ya, kalau rencana hasil kerja yang pertama itu hanya paling tinggi ada 6 kuantitas atau 6 kegiatan. Jadi kalau Ibu Bapak pilih saya pilih 6, berarti 24, masih kurang 8. 16 berarti masih kurang kalau 24 berarti kurang 8, kalau 4 16 berarti kurang 16. Karena minimalnya 32 poin. Itu. Ya, paling tinggi berapa? 128. Dalam satu semester mencapai 128 rasanya berat. Ya, berat. Oleh karena itu diberikan beban minimal 32 poin. Bolehkah lebih? Boleh. Malah kalau lebih itu bagus, sesuai dengan kalau di situ tertulisnya ekspektasi atasan, berarti sesuai dengan gambaran atau keinginan kepala sekolah. Kalau lebih, tapi juga dengan catatan bisakah kita mencapainya? Karena ini baru, ya cukuplah 32 jam dulu. Nanti kalau sudah terbiasa mungkin bisa saja mencapai 128 poin dalam waktu 1 semester, karena baru kita terapkan. Ya, nah bukti dukungnya ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama sertifikat biasanya diminta. Nah sertifikatnya nanti mencari kesesuaiannya dari mana? Dari raport pendidikan. Jadi ibu bapak nggak usah perlu pusing-pusing ngarang mencari dari mana sertifikat, tidak. Sudah muncul, kita sudah diberikan link tuh rekomendasi di raport pendidikan. Ya, jadi kalau bisa ibu bapak paham bagaimana cara mengunduh raport pendidikan, harus paham, ya harus tahu caranya. Jadi tidak selalu ibu bapak menunggu informasi dari kepala sekolah atau dari sekolah tentang raport pendidikannya. Jadi kalau ibu Titi sudah menyampaikan, bapak ibu silakan unduh raport pendidikan, berarti sudah ada, sudah keluar yang baru, gitu. Jadi nanti kita coba belajar mengunduh raport. Jadi sertifikatnya itu sudah disiapkan melalui link yang diberikan oleh kementerian. Ya, makanya PMM, raport sekolah, terus ke kinerja itu
udah kering. Jadi tidak perlu lagi kita repot-repot ngarang. Seperti rencana hasil kerjanya kan juga kita tidak ngarang, ya kan? Tinggal klik saja, pilih mana yang sesuai dengan masalah yang ada di sekolah dan sesuai juga dengan kapasitas kita, gitu. Sertifikatnya yang diakui itu ibu bapak teman-teman, kalau ada undangan pemberitahuan, seminar, lomba karya dan sebagainya, yang patut dipertanyakan dulu adalah dari mana atau siapa penyelenggaranya, ya. Jangan tergoda dengan judulnya sama nih dengan PMM kita, dengan masalah dengan kinerja kita, tapi penyelenggaranya tidak diakui. Jadi ada beberapa yang direkomendasikan sertifikatnya diakui baik oleh Sudin, Dinas maupun BPSDM. Contohnya dari P2 KPTK 2, dari Sudin, dari Dinas, dari Universitas Negeri Jakarta, dari UNJ. Itu salah beberapa institusi yang sertifikatnya diakui. Jadi ini banyak nih undangan-undangan pelatihan nominal 40 jam gratis dan sebagainya, tapi nggak tahu nih penyelenggaranya siapa. Saya kalau diundang dengan teman-teman dari manapun saya tanya siapa penyelenggaranya gitu. Kalau penyelenggaranya institusi yang tidak jelas, apalagi tidak diakui, jadi ada aturannya tentang pengeluaran sertifikat. Nah, untuk saat ini kita lebih dimudahkan lagi dengan bolehnya sekolah mengeluarkan sertifikat untuk keperluan upload di e-kinerja. Jadi sekolah buat sertifikat ditandatangani ibu, misalnya kegiatan berbagi praktik berbagi baik, ya, itu diakui. Nanti minta saja Pak Sarjana dengan izin ibu ya, membuat sertifikat tanda tangani ibu, itu buat bukti bisa. Lebih kuat. Jangankan sebagai pembicara, sebagai peserta juga ada kan ibu bapak lihat ya, itu diakui. Itu malah mendukung daripada kita ikut pelatihan yang enggak mendingan di sekolah sendiri, ibu bapak ikut pelatihan PMM yang sesuai dengan kinerja, selesai dapat sertifikat berbagi, ibu dapat, teman-teman juga dapat. Itu lebih simpel, lebih sederhana daripada ikut pelatihan yang enggak jelas penyelenggaranya. Jangan-jangan begitu dilaporkan BPSDM enggak berlaku, dilampirkan untuk kenaikan pangkat juga tidak berlaku. Kan sayang waktunya juga, ya ilmu sih tetap dapat, tapi keterkaitan dengan kebutuhan kita karena kinerja tidak berlaku. Itu satu mengenai sertifikat yang keluar ya ibu bapak. Apakah harus selalu dari PMM? Ada dua jawaban. Yang pertama iya, karena kita linknya dengan PMM. Semua link yang ada di raport pendidikan ketika kita klik, kita buka, pasti terbuka PMM. Gitu. Yang kedua, bolehkah dari si Jule? Bolehkah dari P2 KPTK 2? Boleh, dengan catatan nih, ada catatannya ibu bapak harus paham ya. Catatannya apa? Sesuai dengan indikator kinerja kita. Gitu. Kita bahas disiplin positif, tapi pelatihannya kaitannya dengan meningkatkan kesehatan anak melalui posyandu. Kira-kira cocok nggak? Enggak. Di si Jule kan bisa aja begitu, tentang korupsi saja banyak, tentang pemerintahan, kesejahteraan masyarakat. Jadi silakan dipakai untuk dukungan bukti fisik ketika dia sesuai. Gitu. Disiplin positif saya sudah semua ya. Di tahun 2023 pasti sudah dapat sertifikatnya banyak. Maka tahun ini untuk bukti di kinerja bisa nggak? Tidak bisa. Jadi sertifikat yang berlaku per Januari 2024. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak soal sertifikat? Ada? Nah, perhitungannya bukan jam. KPM dapat nih 40 jam, 32 jam untuk memenuhi 32 tadi, bukan itu. Tapi sudah divonis bahwa satu sertifikat bernilai 4 poin. Ya, kalau kita pilihnya yang 4 poin ya, ketika kita pilih yang 6 poin, 8 poin berarti satu sertifikat senilai itu. Beda dengan BPSDM, kalau BPSDM menghitungnya berdasarkan jumlah jam sertifikatnya. Kalau 40 jam dihitung tuh. Jadi kita mau tahu jumlah jam kita berapa sih di BPSDM, hitung saja sertifikat jamnya itu jumlah jamnya. Itulah nilai kita gitu. Ya. Nah sekarang bukan lagi berkonsentrasi pada si Jule ataupun untuk meraih banyak poin, tapi harus kita bagi waktu.
waktu. Karena tanggal 15 ini harus sudah masuk ke ibu. Jumat kita mau berangkat, makanya tadi saya sampaikan, yuk hari ini kita selesaikan biar dikirim ke ibu. Tapi sebelum dikirim ingat apa? Diskusikan dulu sama ibu satu-satu tuh periksa. Nanti ibu ketika periksa nggak butuh waktu lama untuk periksa kinerja ibu bapak karena ibu sudah baca, ibu sudah lihat, gitu. Ya, nanti kalau ada kurang masih bisa diperbaiki sebelum dikirim ke ibu. Kalau sudah dikirim ke ibu disetujui nggak bisa lagi, gitu. Ya, jadi diskusikan nanti silakan yang sudah mau selesai, yang sudah selesai kirim. Kalau belum nanti kita di mana belumnya kita bahas lagi sama-sama supaya hari ini ibu bapak bisa kirim ke ibu. Gitu. Sampai tanggal 15 dan terakhir. Bukan 31 itu untuk juga ibu koreksi sampai ibu bapak mendapatkan persetujuan dari ibu. Gitu. Tapi kalau sudah ikuti langkah-langkah yang kemarin kita bahas, sudah buat draft, insya Allah sesuai. Ya, tapi bukan sampai situ tugas kita. Masih ada, setelah ibu setujui, ibu bapak teman-teman harus lihat kembali PFM. Atau mungkin nanti ibu sampaikan di grup, ibu bapak teman-teman semua sudah saya setujui misalnya, langsung buka PFM buat perjanjian untuk observasi. Ya, observasi apa? Observasi kunjungan kelas. Nanti buat persetujuan sama ibu, kapan mau diobservasi, misalnya Februari atau Maret, silahkan buat di situ perjanjiannya. Nanti kalau sudah tertekan di sana disetujui ibu lagi, maka persiapkan apa? Apa yang harus dipersiapkan? RPP. Ya, RPP. Makanya nanti jangan kaget ibu bapak ketika muncul di kinerjanya diminta apa yang diupload KOSP. Ibu bapak punya nggak? Belum kan? KOSP tahu? Apa tuh? Ya, kurikulum. Iya, kurikulum diminta. Tapi kan tidak mungkin kita unduh kurikulum semuanya tuh. Maka kita akalin apa? Linknya. Linknya nanti kita buatkan Mas Sarjani linknya. Boleh ibu bapak tulis covernya tuh di selebar, bawahnya tulis linknya, upload. Tapi kalau RPP cukup pakainya RPP saja bu, jangan modul. Kalau modul kan untuk banyak pertemuan, kita pakainya RPP saja yang hari itu mau ibu kunjungan kelas. Ibu bapak praktik ngajar. RPP yang hanya 3 unsur, tujuan, kegiatan inti dan asesmen, itu saja yang disiapkan, diupload. Diupload nanti ibu kunjungan ke kelas lihat berdasarkan apa yang ibu bapak upload. Jadi sampai sini setelah ibu bapak ngirim ke ibu belum selesai, masih ada perjanjian yang harus dibuat oleh ibu dan bapak guru kepada ibu Titi. Itu, ya. Jadi silahkan nanti setelah ini ibu bapak boleh yang sudah siap klik link ajukan. Klik link ajukan. Itu belum diajukan namanya, baru klik link ajukan. Ya. Setelah itu ibu bapak pilih draft. Di sebelahnya itu ada ajukan, ada draft. Ibu bapak klik simpan draft. Nanti otomatis kembali ke menu awal, baru ibu bapak silakan diskusi dengan ibu, tunjukkan rencana kinerjanya. Gitu. Nanti kalau sudah diajukan ke ibu, baru ibu bisa bahas. Ibu sekarang belum bisa ngomong apa-apa, orang belum ada yang dikirim. Gitu ya. Jadi silakan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan kita bahas diskusi. Kalau yang sudah siap, silakan menghadap ibu. Ya Pak Har. Ya baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan gini Pak Sep. Ya. Tadi terima kasih sudah dijelaskan bahwa untuk mulai hari ini ya, kita akan menyusun rencana kinerja gitu, yang kaitannya tentu dengan apa yang nanti akan direkomendasikan oleh ibu pimpinan ya. Nah, begini Pak Sep, jadi mungkin kita sekarang bukan membahas sih, tapi tadi kan sudah dibahas minggu yang lalu. Jadi sekarang mungkin kita lebih baik istilahnya memilih praktik pembelajaran yang akan kita usulkan gitu ke ibu gitu kan. Kalau tadi kita minimal 32 gitu. Nah, ada baiknya sekarang kita kita tuntun Pak Asep nih, teman-teman kita tuntun, maksudnya Pak Asep nanti kita tuntun. Mungkin penguatan dari yang kemarin sudah dijelaskan Pak Asep ya, Pak Asep. Oke. Jadi apa nih
yang nanti kira-kira fix akan kita plotting sebagai rencana kerja kita gitu. Terutama kaitannya dengan yang 32 poin ini Pak Asep. Maksud saya begini, ini saya sudah menyusun nih. Ya terus saja Pak. Ya lanjut Pak. Ya Pak Asep, mungkin juga buat ke teman-teman nih. Jadi dalam arti kata, mudah-mudahan minggu ini ya sebelum kita berangkat ke Jogja, kita sudah punya plan nih Pak untuk mendapatkan 32 poin itu. Ya plannya maksud saya gini, kayak saya udah menyusun begini Pak. Ada 3 namanya kemarin, bentar aku buka ini ya. Nah, ada 3 dimensi prioritas ya yang saya pilih nih Pak Asep. Ya, artinya yang dimensi prioritasnya sih 1, cuma pilihan yang ada di dimensi itu, keteraturan suasana kelas itu saya pilih 3 nih. Ya, 1 apa Pak? yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar atau lokakarya. Yang kedua, Ya, yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri. oke. Sebagai peserta di pelatihan mandiri. 3, Nah, yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek baik. Nah, di sini nih, di praktek baik terutama nih saya pengen menekankan. Jadi di praktek baik ini kan bisa kita yang menyelenggarakan kan, bisa kita. Terus nanti sekali kegiatan praktek baik yang kita lakukan, misalnya sebulan 2 kali gitu, kalau 2 bulan berarti bisa 4 kali gitu. Nah, nanti di antara teman kita dari 4 kali itu kan ada 4 narasumber tuh Pak Asep, ya kan? Jadi di satu kegiatan itu, ya di kegiatan yang 4 tadi itu, 1 dia bisa sebagai narasumber, 3 dia bisa sebagai peserta. Jadi nanti kalau kita mengadakan 4 kali praktek baik, berarti setiap masing-masing kita bisa sebagai peserta sebanyak 3 kali, bisa sebagai narasumber sebanyak 1 kali gitu Pak Asep. Nah mungkin itu kita coba sepakati aja nih supaya terutama yang praktek baik ya. Kalau untuk yang pada kompetensi yang lain itu nanti kembali ke teman-teman mau pilih yang mana seperti itu Pak. Kayak begitu Pak. Terutama kepada praktek baik nih. Ya, Oke. Pak. itu saja. Ya. Satu-satu ya. Terima kasih. Ya. Baik Bro, menyambung atau pertanyaannya beda? Apa beda? Satu-satu ya. Ya. Pak Har dulu ya, saya tanggapi ya. Hubungannya nih sama Pak Har nih. Ada hubungannya. Ya. Apa tuh? Oke. Tadi Pak Har udah saya sangat setuju dengan pendapat Pak Har. Cuma nanti mungkin guru yang ingin melakukan praktek baik itu mungkin bisa disusun Pak Asep. Mama di bulan ini siapa aja nih yang jadi narasumbernya. Nanti kita bisa jadwalkan gitu. Jadi kita nggak lupa gitu. Dengan tanggal berapa kita harus melakukan praktek itu. Mama di bulan pertama di Februari ya. Februari Mama Pak ini yang Pak Har ya. Di bulan yang nanti Februari. Nanti kita udah punya tuh narasumbernya 1. Jadi kita punya prakteknya 3 tuh. Jadi ketahuan nanti bulan berikutnya Mama Bumoy. Jadi kita udah tahu semua supaya nggak lupa gitu. Dia kalaupun kita lupa nanti ada teman yang ngomong, kamu awas lu, hati-hati lu, nanti bagian kamu loh gitu. Biasanya Bumoy yang terawih. Iya. Ya. Udah? Ya, hanya menambahkan punya Pak. Oke. Iya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Artono, Pak Ibrahim. Begini, tadi saya sudah sempat singgung. Ya, kaitannya dengan sertifikat, ibu bapak butuh sertifikat, nggak melulu harus melalui yang P2 KP3 2. Kalau kita daftar lewat si Jaklat saja belum tentu dipanggil. Begini, langsung saya kaitkan dengan pertanyaan Pak Ibrahim Pak Har. Kalau seandainya kegiatan sebagai partisipan itu kapan saja bisa, ya. Tapi kalau kita sebagai pembicaranya dibikin jadwal, saya khawatir nanti nggak akan terkejar kinerjanya. Kenapa?
Karena kita tidak tahu dalam 1 bulan itu bisakah sertifikat kita keluar. Jangan-jangan aksi nyatanya ditolak. Perbaiki aksi nyata. Kita buat jadwal bulan Februari Pak Ibrahim, tiba-tiba Pak Ibrahim belum dapatkan sertifikat. Ya kan? Belum dapat sertifikat terus menjadi praktik baik sebagai pembicara. Ya boleh saja gitu. Tapi kita khawatirnya seperti itu bisa terjadi. Makanya saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu kayak pertama pertemuan, ibu bapak kita punya waktu 6 bulan. Nggak full loh 6 bulan, 5 bulan lah, taruh 5 bulan. Ya, kita canangkan di RHK 1 dan RHK 2, RHK 1 4 kegiatan misalnya. 4 kegiatan berarti kan 4 sertifikat, 4 aktivitas di PNM. Ya, kita sudah paham bahwa PNM itu keluar sertifikatnya di minggu ke-1 dan ke-3 setiap hari hari Senin dan Rabu kalau tidak salah. Kan begitu. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau dibuat tersusun jadwal. Jadi maksudnya begini, setelah ibu setuju ini, ya kan ibu bapak bisa lihat rencana kinerjanya. Silakan mulai aktivitasnya, tapi jangan coba mulai ibu belum setujui. Takutnya dalam pemeriksaan ada yang harus ibu koreksi, ibu tambahkan gitu, takutnya gitu. Jadi kalau ibu sudah menyetujui rencana kinerja kita, silakan mulai. Meskipun di jadwal itu kan di Februari mulainya. Tapi kalau sudah disetujui ibu, daripada ada rentang kosong, boleh dimulai untuk mendapatkan 1 sertifikat. Kita punya waktu 5 bulan fullnya gitu ya, 5 bulan. Maka kita harus mencapai 4 sertifikat itu. Malah kalau bisa, ibu bapak dengan catatan konsekuen, serius, 1 bulan diupayakan 2 aktivitas dikerjakan. Karena apa? Itu tadi kita tidak tahu kapan nih sertifikat kita disetujui. Punya saya sampai sekarang masih divalidasi aja. Iya, makin lama gitu. Itu maksudnya Pak Ibrahim. Nah, Pak Hartono mungkin kan keterkaitan juga ke situ. Ya, jadi yang pertama diperhitungkan Pak Hartono tadi ada 3 ya, sebagai peserta seminar dan sebagainya, sebagai partisipan artinya sebagai peserta dan sebagai narasumbernya gitu. Jadi 3 hal itu aja kita sudah bisa dapat, sudah menguntungkan gitu. Ya sebenarnya bisa kita dapat 32 jam. Berapa orang teman kita ini ada berapa? Ada 22 dengan 22 dengan ibu. Udah berapa banyak itu sertifikat dengan menjadi partisipan? 10 guru saja sudah dapat 10 sertifikat sebagai partisipan. Tapi kan ibu juga tadi seperti awal, janganlah terlalu tinggi dulu gitu. Nanti setelahnya baru kita bisa pelajari lebih baik untuk lebih dari 32 jam. Begitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah lebih paham untuk mengerjakan kinerja ini banyak caranya. Ya banyak caranya. Maka tadi juga saya sempat sampaikan ke ibu juga, ibu, kenapa kepala sekolah, wakil tidak diakui jamnya? Padahal kepala sekolah 24 jam, wakil 12 jam, itu sudah berapa? Ya sudah lebih gitu, tapi belum ada. Makanya ibu bilang tadi mungkin belum sempurna. Siapa tahu nanti ada penyempurnaan. Ya, jadi untuk apa dimasukkan tugas tambahan tapi tidak diakui nilainya? Gitu, padahal ada di situ. Itu jadi keterkaitannya dengan langkah-langkah. Kemarin kalau ibu bapak ikuti langkah-langkahnya, pasti nggak kesulitan. Coba yang sudah buat draft siapa? Yang sudah buat draft? Ya udah sampai rangkuman maksudnya. Karena kalau dilanjut khawatir terkirim bu. Nanti kalau terkirim belum dikoreksi itu takut ada keliruan. Yang sudah sampai rangkuman, sini? Bu Moy, belum, yang lain? Lagi mau rangkuman. Berarti kan udah banyak. Kalau udah rangkuman itu udah selesai. Ya, silakan yang sudah sampai rangkuman tunjukkan ke ibu, biar ibu lihat rencana kerja kita. Kalau sudah diperiksa ibu kan tinggal klik ajukan. Ya Pak Har, ada yang mau disampaikan? Ya, baik teman-teman, mungkin aku cuma mengingatkan aja ya. Nah dulu Pak Hartono. Jadi teman-teman, saya cuma mengingatkan aja, ya ini buat kita bersama, termasuk saya juga. Jadi apa yang sudah
disetting atau diplotting oleh teman-teman, itu diingat-ingat kembali, itu adalah rencana yang mau teman-teman kerjakan selama 2-4 bulan ke depan. Nah, tolong teman-teman ada langkah antisipatif dulu, bahwa yang sudah dibuat rencananya itu apakah mungkin dikerjakan, atau teman-teman tahu dari rencana yang diinput itu besok aku mau melakukan ini gitu. Jangan asal ini loh ya, terutama kayak misalnya praktik baik. Nah, ini berbeda dengan PMM. Ya, berbeda ketika kita berdiskusi. Praktik baik adalah kita men-share gitu dari praktik yang sudah kita laksanakan di kelas kita. Ya, yang di dalamnya ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dan telah terukur keberhasilannya, kemudian kita share ke teman-teman, barangkali bisa diadopsi oleh teman-teman gitu. Itu namanya praktik baik gitu. Ini tolong di apa namanya, kita ini di apa namanya, dipahami lah dalam arti kata ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang itu berbeda ya dengan seminar dan pelatihan mandiri gitu. Jadi tolong dilihat lagi nih, jangan nanti udah diajukan terus nanti udah di ACC, oh ternyata nih gue nggak bisa nih, nggak nemuin gitu. Misalnya kayak coaching, kayak pelatihan tuh di coaching gitu kan. Apa yang dimaksud pelatihan termasuk coaching itu gitu? Ya, itu sebenarnya yang kita ikuti kegiatan itu, yang nanti kita bisa dapat ilmunya terkait dengan operasional kerja kita. Kayak gitu, misalnya pelatihan, ya misalnya gini, kalau termasuk coaching itu kayak misalnya, kalau ini menurut saya ya, kalau saya di olahraga kan, saya pelatihan bola voli nih, nanti saya punya modal bagaimana mengajarkan bola voli ke anak-anak gitu. Nah, kalau di sini untuk kelas mungkin pelatihan coaching sebagai ini misalnya membuat kuisis gitu, soal kuisis misalnya gitu. Jadi nanti di pembelajaran kelas gue bisa nih bikin soal kuisis seperti itu gitu loh. Jadi bukan asal pelatihan yang bagaimana yang nanti kita nggak tahu, jadinya nggak tahu nanti 3 bulan ke depan kita bingung gimana gitu. Nah, itulah perlunya kita obrolin bareng-bareng dulu nih di sini gitu. Kita obrolin bareng-bareng, kita sharing pemahaman gitu. Itu aja sih. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Hartono. Jadi gini, Ibu Bapak, sempat disinggung tadi kan. Jadi setelah ataupun akan, ya, yang penting Ibu Bapak menguasainya. Seperti Pak sampaikan tadi, ketika Ibu Bapak selesai melaksanakan pelatihan mandiri yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek, silakan, meskipun mungkin masih menunggu sertifikatnya, silakan Ibu Bapak menjadi narasumber. Inilah keuntungannya PMM, melalui kinerjanya Ibu Bapak bisa berlatih menjadi pembicara. Mau tidak mau harus, tidak ada lagi kata tidak bisa, tidak mau. Ya, Bu Moy menyelesaikan tentang disiplin positif misalnya, sudah sampai aksi nyata, silakan langsung saja sampaikan ke teman-teman atau ke saya atau ke Bu Titi, Ibu hari ini saya mau berbagi praktik baik, silakan. Jadi temporer aja, pokoknya siapapun yang siap hari apa saja ingin menjadi pembicara, silakan. Teman-teman harus siap sebagai peserta karena ada nilainya, karena ada poinnya, gitu. Jadi bukti dukungnya tidak melulu sertifikat, karena di rekomendasi PMM tidak semuanya terkandung modul. Ada yang bersifat informasi, ada yang bersifat video, hanya sebagai petunjuk kita untuk melaksanakan kegiatan yang direkomendasikan. Terus kalau tidak ada sertifikatnya bagaimana? Setelah Ibu melaksanakan praktik baik, maka Ibu nanti akan memberikan keterangan apakah sertifikat, atau Ibu Bapak cukup mengupload daftar hadir dan foto. Gitu. Jadi mungkin Ibu Bapak belum pernah membukanya ya, tapi ketika dibuka nanti
tiba-tiba link yang diberikan oleh kementerian hanya berupa informasi, hanya berupa petunjuk, hanya berupa video yang harus kita saksikan. Biasanya kan modul, ya Bu ya, modul, pretest, aksi nyata, sertifikat. Tapi ada yang tidak berupa modul, hanya berupa petunjuk ibu bapak melakukan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kinerjanya. Maka minta surat keterangan dari ibu boleh, disertakan foto, disertakan videonya boleh. Jadi daftar hadir, foto di PDF-kan, upload. Sudah cukup itu aja gitu. Jadi gini ibu bapak, maksud saya yang ditemukan Pak Har tadi, iya benar, bagus, tapi juga tidak perlu kita takut. Ya, kan melihat rekomendasi yang disampaikan oleh Kemendikbudristek, materinya ini, waduh saya bisa nggak ya? Jangan berpikir bisa atau tidak, kerjakan, lakukan. Ya, jadi penilaian ibu nanti tidak berdasarkan kinerja ini saja loh. Tapi benarkah ibu bapak melaksanakannya gitu? Karena akan ada laporannya. Ibu pantau itu. Ketika Bu Moy misalnya buka rekomendasi tadi nggak ada, Bu Moy laksanakan, dapat poin. Pasti kan ibu punya pandangan tersendiri terhadap apa yang kita lakukan. Jadi nggak melulu berdasarkan kinerja yang ada, tapi kenyataannya. Ya, kalau cuma 6 kegiatan ibu bapak pilih sebagai partisipan saja gitu. Terus aktifnya di mana? Kalau sebagai partisipan doang. Ya, maka mau tidak mau, makanya saya kemarin sampaikan juga ke teman-teman di atas, ibu bapak untuk observasi kelas siapkan dari sekarang RPP-nya. Kita kan punya jadwal. Kita kan punya program semester, program tahunan. Lihat pada hari apa saya akan menentukan observasi oleh ibu. Tanggal berapa, hari apa ibu masuk kelas saya. Siapkan RPP hari itu. Itu saja, siapkan RPP hari itu. Tapi kalau ibu datang tiba-tiba kita sudah buat perjanjian lewat kinerja, ibu tahu-tahu masuk kelas, kita tidak siapkan atau kita lupa mungkin bahwa hari itu kita observasi, apa yang akan dinilai gitu. Sama, jadi KMM juga begitu. Ya, ibu bapak intinya gini, jangan dibuat sulit, kerjakan saja. Kalau tidak paham yuk, atau ada kurangnya ya mungkin saya bisa beri info gitu ya, bukan saya serba tahu, enggak. Saya mungkin bisa beri info, ibu mungkin bisa beri petunjuk, diskusikan. Makanya tadi saya bilang yang sudah punya draft untuk diajukan, silakan tunjukkan ke ibu. Kalau belum, kalau masih ada mau ingin diperbaiki, silakan dibuka sekarang, perbaiki. Maksud saya gini, supaya kita Jumat berangkat itu udah nggak ada tugas, minimal sudah terkurangi beban kerjanya, kan enak happy. Dimana di mobil mikirinnya kinerja belum selesai, bagaimana? Kan kurang enak juga liburan begitu. Ya, makanya sekarang, ayo saya akan pandu. Karena saya sudah coba saya ajukan untuk keperluan kemarin sosialisasi, maka di laptop saya cuma tinggal 3 tahap. Karena saya menanti persetujuan ibu. Maksudnya kalau ibu bapak sudah ada yang dikirim ke ibu, kita akan buka sebagai sampel 1 gitu. Karena kalau ibu tidak buka, ya stop di sini doang, mana? Gak ada tambahan ilmu lagi kita. Jadi biar ibu juga bisa buka. Gitu. Ya, yang sudah punya draft, yang belum, di mana susahnya, ayo kita diskusi. Ya, yang penting kita paham bahwa rapot pendidikan kita punya 2 masalah, literasi dan iklim sekolah. Di situ keterkaitannya iklim sekolah dengan suasana kelas, disiplin positif dan suasana kelas. Antara 2 itu saja kita pilih, bagi atau dibagi. Siapa yang mau disiplin positif, siapa yang tidak, supaya apa? Kalau kita bagi, maka 2 masalah itu insya Allah terselesaikan tahun ini. Mudah-mudahan nilainya naik lagi, tidak turun. Ya, jadi ibu bapak, kinerja ini akan terkoneksi terhadap 3 hal. Yang pertama nilai ANBK, yang kedua meningkatnya aktivitas pengerjaan PMM sekolah.
Kalau kita belum masuk 10 besar ya belum pernah masuk 10 besar, padahal ibu bapak rajin kerjain ya. Mudah-mudahan ke situ ya. Dan yang ketiga, kualitas pembelajaran kita akan semakin lebih baik, terutama di raport pendidikan. Jadi kinerja ini terkoneksi ketiga itu, bukan cuma kinerja kita tapi sekolah iya, muridnya iya, melalui NDK, raport ya iya, gitu ibu bapak ya. Jadi satu sekolah itu tidak harus semuanya sama, tidak boleh beda. Ya, silakan yang merasa saya mau disiplin positif aja gitu. Jangan sampai suasana kelas semua atau suasana kelas semua disiplin semua, suasana kelasnya tidak ada gitu. Jadi silakan, makanya yang sudah buat draft, ayo tunjukkan saja ke ibu. Jangan takut salah, nanti malah salah. Takut bener aja, malah beneran gitu. Ya. Ayo, tadi udah banyak Pak Har, mungkin seperti itu kali Pak Har ya. Maksud saya gini, semakin cepat selesai semakin baik. Gitu. Ini baru Selasa, Rabu, Kamis, paling tidak besok sudah harus selesai semua. Hah? Ya, yang sudah sampai tahap rangkuman bawa ke ibu, kasih lihat, biar ibu lihat. Kalau ibu sudah lihat, nanti ibu mungkin sampaikan, silakan ajukan. Gitu. Silakan. Jadi yang belum ayo kita buat per tahap. Nanti kalau ada kesulitan kita diskusi sambil kerjaan. Iya Pak Har. Oke. Gini teman-teman, satu lagi saya coba ingin ini ya. Jadi kaitannya gini, maksud saya Pak Asep. Dalam semester ini kita nih kan biasanya kita kalau hari Kamis itu kita kumpul membahas sesuatu gitu kan. Nah, selama di semester ini kira-kira nih kita mau melaksanakan praktik baik apa enggak gitu? Ya. Selama satu semester ini nih. Ya wajib ini harus. Enggak, maksud saya gini. Ada berapa kali? Nanti kan misalnya ternyata 4 kali nih. 4 kali misalnya kita mengadakan praktik baik semester ini. Nah, itu maksud saya, mau saya input di sini gitu loh sebagai peserta gitu. Jadi udah bisa terhitung di sini gitu. Jadi kalau peserta nggak bisa. Gitu. Ini Pak Har, saya paham maksudnya Pak Har. Tadi kan Pak Ibrahim juga disampaikan ya. Di jadwal nanti kalau terjadwal sampai di semester akhir ya. 6 bulan terakhir nggak dapat. Ini mundur lagi, nggak jadi lagi. Saya minta ini. Jadi nanti kita pertemuan kalau bisa setiap siang seperti ini ya. Nanti setiap hari Minggu atau hari Sabtu mengajukan list yang akan mengadakan aksi nyata. Seandainya mau paparan di minggu ini yang udah siap siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Seandainya Bu maunya satu itu 2 kali gitu. Seandainya sehari 2 orang. Sehari enggak, 1 hari 2 orang dari jam 12:30 Bu. Kita konsekuen. Kita berarti berakhir di jam 3:30. Berarti 1:30, 1:30, 2, 2, 3, 4, 2 jam untuk 1 orang. Gitu ya. Kalau enggak 1 jam, 1 jam setengah, 1 jam setengah. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu teman-teman mengajukan diri. Siapa diri yang sudah merasa sudah siap. Karena kalau di jadwal nanti bully dapetnya di akhir, bully nggak kekejar, Bu Mul nggak kekejar. Akhirnya karena apa istilahnya repot, kita nggak bisa. Ya, saya juga nggak akan terlalu kaku. Untuk Bapak dan Ibu sini jadi narasumber beneran kayak Pak Asep. Yang mampu nanti Pak Asep, Pak Hartono doang. Yang lain nggak mampu, yang lain nggak sanggup. Baru mau ngomong aja saya udah kekencing-kencing Bu. Saya udah kepikiran Bu, nggak bisa tidur semalaman saya. Padahal saya yakin teman-teman semuanya punya kemampuan. Hanya masalah keberanian dan jam terbang. Ya, jam terbangnya belum. Saya kemarin kalau bilang nyuruh Pak Asep, Bu Rosi ngomong di sana, Bu Rosi, Ibu saya ngomong apa? Nanti bilangnya seperti itu. Makanya saya bilang Pak Asep dulu, memulai Pak Asep. Gitu ya. Nanti kalau seandainya ada permintaan, ini Pak Asep besok sudah diminta oleh TDU 06 untuk jadi narasumber di sana siang. Ya, itu satu Pak Asep punya nilai plus. Yang lain yang kosong, Pak Asep saya ikut dong. Biar sambil belajar, ngecek dirinya sendiri.
oh iya ya ternyata saya masih kurang di sini. Oh iya ya. Jangan berpikir bahwa Bu Titi seperti sekarang ini ngomong nggak ada prosesnya. Saya dulu dilepas baru jadi CPNS saya udah dipanggil. Ayo coba MC-in. Ayo pertamanya berdua, lama-lama ditinggal lama-lama saya panggil sendiri. Itu ya. Jadi memang semuanya butuh proses. Saya juga akan menghargai proses dari teman-teman semuanya. Saya nggak akan kaku kalau seandainya ternyata Bu Loro ngomongnya gagap di sini karena ini materinya enggak, saya sudah hargai. Sebetulnya sebelum Bapak dan Ibu melakukan mengupload aksi nyata, sebetulnya itu sudah harus dilaksanakan terlebih dahulu. Kita sosialisasi dulu, kita melaksanakan lebih dahulu. Kita sosialisasi di depan teman-teman itu satu sebagai narasumber. Setelah selesai baru dibikin foto-fotonya. Kita kan enggak selama 1 tahun kebelakang ini kan gampangnya kita tidak melakukan aksi nyata, tetapi kita sudah langsung upload gitu. Apalagi saya gagap kalau saya suruh di kelas saya nggak punya, ternyata materinya semuanya tentang pembelajaran kan seperti itu ya. Jadi nanti siapapun yang sudah siap di hari Sabtu dan Minggu, tolong ingatkan saya Pak Asep, kalau enggak Pak Asep yang mengingatkan list siapa yang sudah bersedia atau belum sudah siap untuk menjadi narasumber pada hari ini. Gitu ya. Nanti dikasih kesempatan. Kesempatannya berapa kali Pak Asep? Dan ininya satu semester ini targetnya 4 tadi ya. Sesuai RHK-nya. Sesuai dengan, makanya ini tadi RHK-nya itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan dibikin bareng-bareng, tapi ternyata jangan disamakan antara Pak Asep dengan Pak Thomas, Bu Moy dengan Bu Lin gitu ya. Jangan disamakan. Saya merasa diri mungkin saya sanggupnya nggak sampai segitu. Cari di tempat yang lain. Gitu ya. Jadi saya nggak akan kaku bahwa ini beneran loh kayak ini istilahnya praktek baik, berbagi praktek baik beneran gitu. Iya betulan, tapi tergantung dari kemampuan kita di sini. Kita semuanya berproses ya. Jadi nggak usah takut. Saya takut kata Bu Mini, saya takut ngomong apa nanti ya Bu ya. Enggak, semuanya belajar. Saya akui walaupun di sini sudah belajar seperti kemarin ternyata jadi narasumber bisa kan? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa. Saya yakin bisa. Kalau memang hari ini istilahnya Pak Asep siap nih, saya sudah buka Pak Asep terakhir ke persetujuan nih Pak Asep ya. Saya tinggal ngeklik ke persetujuan, nanti tinggal ini buat kesepakatan. Nah, kalau dulu supervisi saya yang bikin jadwal. Tapi saya sampaikan, saya nggak ke kelas ya, saya percaya Bapak dan Ibu. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu yang meminta ke saya. Saya siap di bulan Februari Bu. Di hari kesekian saya akan bela-belain, saya bisa mau jam terakhir kayak mau jam pertama kayak akan saya, yang penting saya duduk di situ punya dokumentasi karena akan di-upload ke sini. Oh iya benar, kepala sekolah hadir di kelas. Ya, nah saya kerjanya apa? Nanti saya meneruskan, saya berarti melaksanakan supervisi. Nah itu saya juga dokumennya seperti itu. Ya, jadi kita belajar karena memang inilah guru di zaman sekarang, tuntutannya bukan semakin sedikit tapi semakin banyak. Mari kita sama-sama berproses karena saya juga belum sepenuhnya saya paham nih karena lari sana lari sini. Jadi sama-sama kita belajar. Ya, ayo siapa yang mau? Ya Bu, saya minta istilahnya tolong diperiksa dulu ya. Karena kalau sudah masuk ke persetujuan saya, Bapak dan Ibu tidak bisa merubah. Saya yang bisa merubah, tapi dengan kesepakatan Bapak dan Ibu. Hanya di akun saya yang bisa merubah. Ya, itu juga nanti takutnya panjang. Ya, jadi sekarang dipikir-pikir dulu kira-kira apa yang sudah saya rencanakan ini tercapai atau tidak. Ya, insya Allah tercapai. Makanya saya bilang jangan muluk-muluk, udah minimal 32 ya 32 saja dulu di semester ini. Ya, kalau nanti guru penggerak mah itu luar biasa tuh. Itu pun yang sudah berjalan, yang lalu tidak berlaku tapi untuk yang berjalan. Nah itu besar. Ya, tidak melaksanakan aktivitas apapun dia sudah tercapai karena dia sudah 128. Nah itu ya. Yuk yang sudah nih ayo berusaha makanya biar lolos. Apapun yang disampaikan saya insya Allah untuk kebaikan. Ayo daftar guru penggerak, gitu cuma ngomong doang, yang capek saya gitu. Kan enggak. Akhirnya sekarang terbukti nih. Ya, kalau udah ikut guru penggerak udah leye-leye. Gitu ibaratnya. Itu ya.
Ayo, siapa lagi yang mau bertanya sebelum? Boleh, nanti akan ada pendampingan kalau seandainya Iya. hari ini belum selesai nih ya. Besok kita pertemuan lagi seperti ini. Ya, kita kumpul. Ada nggak ada saya? Maksudnya saya rapat duduk aja di sini. Jadi nggak ada lagi yang tidur-tiduran. Nggak ada lagi yang leyeh-leyeh di sana. Udah memang waktunya wayangnya lagi seperti ini gitu. Karena tanggal 15 terakhir ke saya, karena saya tidak akan bisa membuat SKP saya kalau teman-teman belum selesai semuanya. Jadi imbasnya ke saya. Ya, yuk apa Bu Moy? Berhubungan dengan yang praktik baik itu Bu ya. Iya. Kan kalau bisa saya rencanakan di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Itu kan 4 poin. Nah ini kan ada pilihan kuantitasnya nih Bu, ada target kuantitas. Kalau saya pilih 3, tapi kan saya sebagai peserta doang kan, berarti nanti teman-teman, maksud saya gitu, maksudnya direncanakan kalau seperti 3, terus ternyata kita cuma ada 2 misalnya. 2 kegiatan teman-teman. Ya, pasti lebih dong ya. Nggak mungkin 2 pasti. Lah kan Pak Asep punya target 2. Bulin punya target 2. Bu Moy ikut 2. Ini ikut ini 1. Udah maksudnya kalau ini 1 dan maksudnya kan tadi sebagai peserta yang saya tangkap dari Pak Har. Jadi biar kita sama nih, yang dalam hal ini aja nih Bu, dalam hal yang sebagai peserta praktik baik gitu loh. Jadi biar sekolah kita nih mau adain misalnya ada 5 misalnya, bukan termasuk kitanya ya, ada 5 yang mau praktik baik, berarti kan kita bisa pilih 5 gitu. Jadi biar poinnya jadi 5 kali 4 kan 20. Iya. Jadi peserta semua. Kalau bisa jangan semua kuantitas sebagai peserta jangan banyak-banyak. 2 gitu lah. Karena kita 22 orang, 21 deh itu tidak berpraktik baik misalnya. Sudah berapa? Sebenarnya kan. Tapi jangan lantas begini, saya cuma 2, berarti saya nggak ikut lagi, nggak apa-apa dong. Ntar lama-lama kali ngikut, tapi tetap harus ikut gitu ya. Cuma yang kita ambil sesuai dengan RAK kita 2. Kita uploadnya cuma 2. Iya betul. Meskipun kita ngikutnya banyak nih. Iya, makanya saya bilang tadi jangan mentang-mentang target kita 2 udah tercapai kita nggak mau ikut. Kasihan teman-teman. Harus konsekuen ya. Jadi saling bantu kan jatuhnya gitu. Cuma satu hal yang mau saya tambahkan. Kenapa sampai tanggal 15? Padahal tanggal 21 ibu juga harus buat. Cuma belum muncul aja yang kepala sekolah untuk pengelolaan kinerjanya. Ibu juga harus buat. Dan sama ada 8 dimensi yang harus ibu pilih. Kalau ibu cuma periksa punya kita terus kinerjanya kepala sekolah gimana? Itu maksudnya ya. Jadi hari ini silakan. Yang mau maju mendiskusikan ke ibu silakan. Gak usah takut salah. Justru kalau ada kekeliruan harus diperbaiki gitu. Untuk semester ini kalau misalnya kita nggak sebagai narasumber boleh nggak? Kalau semuanya nggak jadi narasumber, yang jadi narasumber praktik baik di sekolah siapa? Kalau Bu Moy misalnya tidak mau sebagai pembicara, dengan catatan poinnya tercapai. Ya, poinnya tercapai. Dan jangan terlalu banyak yang sifatnya pasif. Ya tadi kan misalnya hanya sebagai partisipan itu kan pasif, bukan kita yang action gitu. Iya ya. Kinerjanya apa kalau gitu? Ya, nah termasuk juga silakan diskusikan ke ibu. Contoh Pak Tono kan pembina ekstrakurikuler. Nah, dimasukkan nanti Pak Han minta buktinya apa dari ibu gitu ya. Teman-teman ya yang lain juga. Bendahara juga dia ada. Ekstrakurikuler ada, UKS ada. Silakan. Ayo yang mau maju ke ibu silakan. Nanti kalau sudah ibu setujui silakan kirim. Oh, bisa. Ini aja Cepat. Oh kan? Dan 3. Nah, nih.
kecuali kalau ada nanti lagi yang tahun kemarin aja ya. Ambil satu. Contohnya mengenai pembina ekstrakurikuler, ya itu tidak selalu dan tidak melulu pelatihnya sebagai penanggung jawab, tapi aktivitas pendidikan di sekolah itu penanggung jawabnya adalah guru. Iya. Jadi bisa saja misalnya ya tadi Pak Supadi jadi pembina pramuka penggalang, misalnya lagi Bu Astuti pembina pramuka siaga karena kelas bawah, itu saja sudah 4 orang. Jadi maksudnya kalau itu dimaksudkan akan terlihat tuh, akan terdata di Dinas Pendidikan, di Sudi dan Kementerian bahwa guru di STM-TDS 01 aktif gitu. Ya, jadi kalau mau bagi tugas itu supaya ibu juga nanti bisa mengubah catatan itu dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya, tidak hanya tertulis gitu. Jadi misalnya pramuka penggalang Pak Ibrahim sebagai pembinanya, kemudian yang putrinya misalnya Umoy gitu. Dicatat aja kali Bu ya Bu. Iya. Nanti Jadi supaya punya dibacakan mereka masuk. catatan nanti biar dirubah sama Mas Arjani di SK Bagian tugas. bagian tugas ya. Jadi Iya, betul. saya mau semua teman-teman di sini terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler biar terbaca di sini. Oh ternyata TDS 1 gurunya aktif semua ya, jadi pembina ekskul semua gitu, maksud saya seperti itu. Jadi terbaca gitu. Jadi nanti akan saya adakan gitu. Tapi Bapak dan Ibu silakan mendampingi saja. Kecuali kayak Pak Har, kan Pak Har memang terjun sendiri langsung gitu ya. Nah teman-teman cukup mendampingi gitu ya. Tapi itu sudah merupakan sebagai tugas tambahan. Jadi Ibu Bapak nanti bisa isi semua di kolom tugas tambahan. Ya. Tadi siapa yang sudah diperiksa? Pak Hendra, Pak Ustadz. Ya tinggal ditambahkan dulu. Kalau Pak Hendra udah, Pak Udah. Ustadz yang tinggal menambahkan ya Tat. Iya. Nanti baru Saya besok ya Bu. Iya. Kita bagi tugas ekstranya aja kali ya Bu. Ini aku juga mau. Iya, Pak Asep ini aja. Ya. Pak Ibrahim kalau dicatat ya Ibu Bapak ya tugas tambahannya. Kalau Bu Eka kan sebagai bendahara ya, dimasukkan itu Bu Eka. Iya. Jadi ini deh, Ibu Bapak silakan masukkan di tugas tambahannya sebagai pembina ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ya. Nanti ekstrakurikulernya apa-apa nanti saya share aja di grup. Bu Rina masuk sebagai apa? Yang tugas tambahan? Ada di situ ya? Udah. Lalu mereka satu datang ke Tadi berapa kegiatan ya? Kenapa? Partisipan 2 aja. Oh ini Bu, ini beda seminar ini ya sama Ini. lagi sehat-sehat. Ada nggak perlu aset? Nggak ada. Ekstrakurikuler aja. Tugas tambahan 2 kok. 1 aja. Lanjut rencana kinerja ya. Balik lagi sini. Udah masuk sebagai partisipan dua ini ya targetnya
targetnya ini. Tadi partisipan cuma 6. Tahu? Partisipan sebagai partisipan memang 6 kali. Cuma 6. Coba. Maksudnya ini Ya. 6 berarti 6 dari rekomendasi rapor. Jadi bukan kegiatan berdasarkan rekomendasi. Sebagai peserta berbagi praktik baik. Kita nanti ya kita jadi berbagi baik. Peserta doang atau Peserta doang, Bu. sumber ya, bukan narasumber ya. Bukan. Satu kegiatan kedua Dua. dua ini. Simpan gerak ya. Iya. Ini melalui peran sebagai peserta uji. Susah. Kita harus Ikut. Jadi kita misalnya kita nggak ngikut gimana? Hapus aja, Bu. Hapus dihapus, Bu. Jangan dipilih. Berarti kita gimana? Sebelah kanan hapus. Jadi apa namanya? Dihapus dulu. Bu, hapus. Ini udah kan? Perlah tuh. Kayaknya jangan deh. Asep, boleh nanya sebentar? Nggak usah ya? Nggak usah, Bu. Kalau ngerti kan? Perlah sih, ini aja, Bu. Tadi. lanjut ajukan aja. Ibu Bapak, kalau sudah sampai rangkuman kan lanjut ajukan. Lanjut klik lanjut ajukan, tapi jangan ketika muncul pilihan ajukan dan simpan draft, Bapak Ibu kliknya simpan draft. Nanti kalau mau ke Ibu, buka lagi dari awal. Baru nanti di studio Ibu klik ajukan. Nah, klik lanjut ajuan kan muncul dua pilihan, simpan draft. Ini kan tadi ini Kalau balik awal kan, nanti kalau tunjukkan Ibu buka dari sini lagi. Sama lagi. sudah simpan draft ya. Serta berbagi praktik ini peserta ini Peran sebagai partisipan. Nah, perilaku mudanya apa? Oh, yang kemarin ya. oh ini Ya. kalau narasumber kita satu kegiatan lagi ya Turun ke bawah. kita simpen dulu lah enggak? Jangan. Serius. Tidak. Ini aja ya Bu. Yo.
Bercanda ya. Dulu ya. Baik, Bu Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan bukan sedikit tapi banyak manfaat untuk kemajuan kinerja kita di sekolah ini. Ya, juga memberikan dampak pada kemajuan yang lebih baik kepada sekolah kita juga. Cukup sekian. Tadinya mau membahas juga untuk persiapan hari Jumat. Tapi besok aja ya. Ya, kelas 6 cuma besok ada PM jam berapa? Jam 2 selesai. Oh, kelas 6 besok PM dulu. Sampai jam 2. Oh enggak. Ya, jam 2 kurang ya. Kurang 15. Besok kita pertemuan untuk membicarakan persiapan Jumat. Jadi hari ini udah masuk semua ke ibu ya? Apa yang belum? Oke. Jadi tapi bikin dia. Dia udah nelfon saya, jadi dia bikin. Jadi alhamdulillah yang ada di sini semua paling tidak semua sudah ya. Ya, jadi tinggal menunggu yang belum diklik oleh ibu persetujuannya. Ingat kalau sudah ibu klik setuju, bapak ibu silakan dibuka laptopnya, PMM-nya, nanti ada kata sepakat warna biru di kanan atas. Dewi ya. Ya, nanti tinggal ibu bapak klik sudah. Nanti tinggal kita buka lagi observasinya untuk membuat kesepakatan. Ya, ibu ada yang mau disampaikan dulu? Besok. Ya, baik. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.